Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya punya sifat terkadang kalau melihat istri orang saya suka. Padahal saya masih bujang. Seringkali saya coba untuk menahannya tapi tidak bisa. Apa yang harus saya lakukan? Sedangkan kalau puasa Senin dan Kamis alhamdulillah jalan terus. Apakah puasa yang saya lakukan akan sia-sia hanya karena suka sama istri orang? Mohon nasihatnya Ustadz. Ya, terima kasih jazakallah khair dan terima kasih atas kejujurannya. Semoga Allah memberikan solusi ya dan menurunkan syahwat kita. Yang pertama tentu saja doa sama Allah Subhanahu wa taala. Doalah dan jujur ketika kita berdoa kepada Allah. Yang kedua puasa. Fa inna lahu wija, kata Nabi SAW, karena puasa itu perisai. Alhamdulillah beliau udah puasa Senin Kamis. Tapi masih ya ditambah gitu loh. Puasa Nabi Daud. Jadi puasa Nabi Daud. Nah kalau masih begitu juga berarti evaluasi kualitas puasanya. Itu ada masalah nih. Karena kalau puasanya oke, secara umum pasti akan memberikan solusi. Karena Nabi yang mengatakan. Nabi SAW yang mengatakan. Jadi evaluasi karena kan Nabi yang bilang hadirin, rubba sha'imin adzuhu min siyamil ju' wal atash. Betapa banyak orang yang berpuasa, ganjaran dari puasanya hanya lapar dan haus. Berarti kan banyak orang itu kualitasnya bermasalah. Jadi bukan hanya sekedar puasa, perbaiki kualitas puasa. Terus kalau memang ini berjalan terus, maka antum perlu evaluasi diri, jangan-jangan nikah itu sudah sampai derajat wajib untuk antum. Kalau sudah sampai derajat wajib, ya menikah lah, menikah. Karena ini bahaya, apalagi suka sama istri orang, suka sama anak orang aja bahaya, apalagi tuh anak udah jadi istri orang, lebih bahaya lagi. Jadi solusinya nikah, tapi nikah juga jangan asal-asalan, harus benar-benar ditata. Tapi insya Allah kalau misalnya antum, dan juga jangan, yang berikutnya jaga pandangan juga lah, ghadul basar. Nah ini kan apa nih itu? Oh ya, terkadang kalau melihat istri orang saya suka, ya jangan lihat gitu loh. Lihat suaminya aja. Loh, ya benar kan? Boleh nggak lihat suami orang? Benar. Ibu jangan jawab, saya mau nanya yang di sini. Boleh nggak lihat suami orang? Boleh, asal jangan dengan tatapan nafsu. Boleh. Jadi ini salah nembak nih. Harusnya ke kanan, dia ngeliatnya ke kiri gitu loh. Jadi antum liatin aja jenggotnya, antum liatin itunya gitu loh. Gitu. Ya Allah deh. Insya Allah ilfil sama istrinya. Insya Allah ilfil sama istrinya. Jadi jangan dilihat yang jadi masalah, antum lihat. Gitu loh. Baru kalau udah nggak bisa juga, udah nikah. Nikah tapi hati-hati. Pelan-pelan. Dan jangan tergesa-gesa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberkahi Ustadz dan seluruh kaum muslimin ya. Amin wa iyyakum. Semoga kita semua diberkahi oleh Allah. Ustadz, bagaimana telah disampaikan tadi bahwa maksiat yang kita lakukan akan menghasilkan kekerasan hati, kelapangan hati dan semisalnya mungkin ya. Lantas bagaimana cara mengobati kekerasan hati tersebut? Mohon jawabannya Ustadz, karena Ana merasakan hal tersebut dan Ana takut tergolong orang yang munafik apabila menutupi bahwa hati Ana keras, dan dampak dari kerasnya hati itu Ana susah merenungi dan menangis dikala membaca ayat-ayat Allah dan berzikir. Mohon nasihatnya, jazakallah khair. Ya, terima kasih. Keberanian beliau untuk menyampaikan itu sebuah tanda kebaikan. Membersihkan hati kan
kita sudah tahu bersama, simpel sebenarnya, yaitu sambutlah seruan Allah dan Rasulnya. Jadi jangan banyak mikir, pokoknya ada perintah kerjain, ada larangan itu tinggalkan. Itulah yang disampaikan oleh Allah dalam surat Al-Anfal ayat 24. Istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Sambutlah seruan Allah dan Rasulnya jika Allah dan Rasul mengajak kalian ke syariat yang akan membuat kalian hidup, yang membuat hati kalian hidup gitu loh. Kalian benar-benar merasakan sensasi kehidupan. Jadi sambutlah seruan itu yang membuat hati kalian hidup. Jadi udah deh, yang jadi masalah tuh kita move on-nya kelamaan. Berubahnya itu pakai mikir-mikir. Udah jelas nih ayatnya, masih ragu-ragu juga. Jadi kalau udah jelas, pemahamannya benar, perintahnya jelas, larangannya jelas, dan kita nggak salah paham, udah jangan banyak mikir lah. Kerjain. Dan disitulah keberkahan. Sebagaimana Nabi Ibrahim nggak banyak mikir ketika Allah perintahkan beliau untuk menyembelih putranya. Dan Ismail juga nggak banyak mikir. Apa kata ketika Nabi Ibrahim mengatakan inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, aku diperintahkan oleh Allah melalui mimpiku untuk menyembelihmu. Bagaimana menurutmu, nak? Apa respon Ismail? Beri aku 3 hari ya. Bilang gitu. Tolong kasih kesempatan aku berpikir. Aku mau merenung. Aku mau tanya teman. Aku mau tanya guru BK. Enggak kan? Enggak ada. Apa kata Nabi Ismail? Ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, lakukan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Itu nggak banyak mikir. Istajibu. Sambut tuh seruan Allah. Jangan kebanyakan mikir. Mikir tuh bagus, tapi pada tempatnya. Itu loh. Mikir itu bagus. Bukan nggak boleh mikir. Mikir tuh bagus. Tapi kalau salah tempat, nggak nyaman. Gitu loh. Lagi ya, tunggu ya. Panjang-panjang sekali pertanyaannya. Bagaimana? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Saya mau bertanya, jika ada orang epilepsi kambuh pada saat sholat dan dia baru sadar dan sholatnya itu pun tidak bisa dijamak, apakah dia akan dosa karena meninggalkan sholatnya atau gimana? Mohon penjelasan Pak. Assalamualaikum. Senyum. Mohon maaf jika ada kata-kata yang rancu atau tidak dimengerti. Iya, makasih. Itu ya. Kan nggak harus senyum ya. Hadirin, Nabi SAW bersabda, "Mana ma'ani sholah au nasiha fal yusalliha idza dzakaraha." Barang siapa yang ketiduran atau lupa sehingga dia nggak sholat, maka dia sholat ketika dia ingat atau dia terbangun. Maka kasus ini dikiaskan ke hadis di atas. Kalau dia epilepsi lalu dia nggak sadar, lalu dia bangun, misalnya itu sholat subuh, lalu dia baru sadar jam 7 pagi, atau ini sholat asar, dia sadar baru jam 7 kurang 15, maka tidak ada masalah sama sekali, dia sholat ketika dia sadar. Insya Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Iya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tolong kasih nasihat kepada orang yang kehilangan barang di sebuah kajian dan dikhawatirkan dia trauma karena kejadian ini. Ya, terima kasih. Jazakallahu khairan. Ya, hadirin yang dirahmati oleh Allah, tas hilang gitu ya, atau
sendal hilang. Akhirnya dia trauma. Karena dia trauma, besok-besok dia nggak mau pakai sendal lagi ke kajian. Gitu mungkin ya. Traumanya kan macam-macam. Jadi yang pertama, kembali kepada konsep al-ardul muqaddasatu la tuqaddisu ahada. Tanah suci itu nggak bisa mensucikan seseorang. Nah sekarang jadi masalah banyak orang ketika misalnya ke rumah Allah atau ke masjid atau mungkin ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi sekalian, itu merasa orangnya baik-baik semua. Enggak, tanah suci itu nggak bisa mensucikan seseorang gitu loh. Tapi kan Nabi itu dari Mekah Pak Ustadz. Iya, Nabi dari Mekah. Abu Jahal juga di Mekah. Abu Lahab di Mekah. Jadi komplit juga tuh kota Mekah. Jadi kita waspada. Jangan melakukan tindakan yang memancing. Karena ada kejadian kehilangan tas karena dia bawa tas, dia taruh pas sudah komat gitu, tiba-tiba saf depannya kosong, dia maju, tasnya nggak dibawa gitu loh, merasa aman aja insya Allah orang yang sholat, begitu salam noleh ke belakang hilang tuh tas. Jadi ya itu salah Anda, kenapa ditinggalin ke belakang gitu, Anda bawa lah. Jadi jangan merasa jangan meremehkan sebuah tempat, dijaga tuh. Terus yang kedua, kalau qadarullah hilang, tenang aja. Konsepnya nggak ada orang yang bisa bawa kabur harta kita. Kalau dia nggak balikin di dunia, dia akan balikin di akhirat. Tenang aja, itu investasi. Dan kita lebih butuh tuh tas di dunia apa di akhirat? Di dunia, di akhirat gitu loh. Lebih butuh di akhirat. Tapi Ustadz 20 juta tuh di tas saya. Oke, kalau misalnya tuh tas gak hilang, terus 20 juta ada di tangan kita, ada yang bisa jamin gak 20 juta itu benar-benar bisa kita manfaatkan menjadi sebuah pahala? Kan gak ada yang jamin. Bisa jadi kita pakai buat gak jelas 19,9 juta, akhirnya kita infakkan cuman 100.000. Ya Allah, dan 20 juta infaknya 100.000 doang. Tapi kalau 20 juta itu dibawa kabur, 20 juta itu 100% berubah jadi pahala di akhirat gitu lah. Jadi harusnya alhamdulillah investasi akhir. Kalau gitu kalau dia mau balikin saya nggak mau deh Pak Ustadz. Ya jangan juga. Terima gitu loh. Nah, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu ya. Jadi nggak usah khawatir. Dan terakhir ini poinnya, introspeksi diri. Karena kan wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Apapun yang menimpa kalian itu karena dosa-dosa kalian. Nah, perbanyak istighfar deh. Jangan nyalain orang, termasuk yang ngambil gitu. Artinya jangan terlalu gara-gara dia ini kurang ajar, dia nggak punya perasaan, masuk di masjid juga nyopet gitu loh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ya simple aja. Kalau dia nggak malu sama Allah, masa dia punya perasaan sama kita? Wong di rumah Allah aja dia masih berani dosa tuh. Jadi lebih baik kita introspeksi diri. Dengan introspeksi diri banyak hal-hal yang akan kita dapatkan insyaallah taala. Mungkin itu poinnya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Insyaallah di tahun 2018 ini Ana ada niat ingin nikah. Kepada Ustadz dan rekan-rekan jamaah, Anda mohon bantuan doanya agar keinginan Ana ini Allah kabulkan dan Allah mudahkan. Jazakallahu khair. Amin. Wafaqakumullahu lima yuhibbu wa yardah. Ya, kita doain. Antum doain, Ana udah. Antum doain tuh. Nah, kok antum diem aja? Dia kan minta doa antum juga. Doain. Wafaqakumullah. Semoga berhasil. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ingin bertanya, saya seorang mahasiswa yang putra atau putrinya bercampur. Menjelang ujian biasanya belajar bersama-sama teman-teman akhwat.
Apakah itu termasuk maksiat? Bagaimana batasan interaksi pria dan wanita? Belajar bersama teman-teman akhwat bukan sebuah maksiat jika semuanya akhwat. Itu. Oh, benar kan? Belajar sama akhwat. Tapi kalau ada ikhwan dan akhwat, terus udah nggak jelas deh itu ruang tamu kayak apaan, nah ini perlu diatur layoutnya, dipisah. Akhwatnya di sana, ikhwannya di sini. Jadi jangan sampai campur baur yang akhirnya bersentuhan, ngobrolnya nggak jelas, terus akhwatnya belajar sampai nungging-nungging, kan nggak jelas tuh kalau udah, apalagi di lantai gitu ya. Nah ini yang perlu disampaikan. Dan kalau nggak berkah, gimana nanti masa depan kita akan baik gitu loh. Tapi juga biasanya kan yang namanya putra-putri kita gini kan masih awam ya. Jadi jangan sampai fokus kita hanya masalah-masalah seperti ini dan lupa mencari solusi akar masalahnya. Akar masalahnya ini kan karena mereka nggak ngerti agama. Akar masalahnya karena tauhid mereka belum kuat. Akar masalahnya karena imannya belum kokoh. Nah jadi ya langsung direct tegas terus kencang masalah seperti ini, lalu di waktu yang sama kita melupakan tauhid dan mengajarkan tauhid kepada anak-anak kita, ya bukan solusi juga, mereka berontak nanti. Ya simpel aja deh, kita tahu bersama-sama bahwa yang didakwakan oleh Nabi SAW pada saat belum diutus kepada umatnya, masalah ikhtilat dulu atau masalah tauhid dulu? Tauhid dulu gitu loh. Bahkan masalah hijab turunnya di Madinah. Puasa di Madinah, zakat di Madinah. Khomer diharamkan di Madinah, judi tuh di Madinah. Bayangkan judi di Madinah. Kenapa? Karena di awal tauhid dulu. Bayangkan judi dipending karena membahas akar masalah dulu. Antum sebagai orang tua lebih shock mana? Anak-anak antum begitu antum masuk rumah pada judi togel atau ikhtilat? Anak tanya, gimana? Antum ya nikah aja belum, gimana mikir anak-anak ya? Coba nih misal, atau kebalik ya, orang tua antum lebih shock yang mana? Begitu dia masuk ke rumah, antum lagi antum belajar nih, benar-benar belajar tapi rada ikhtilat gitu, atau antum judi togel? Lebih shock mana? Judi togel gitu loh. Itu judi aja nggak langsung disampaikan. Kan tadi surat Al-Baqarah, Allah nggak langsung mengharamkan judi kan. Allah kasih bahasa tersirat, suruh mikir. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Diharamkan belum? Belum diharamkan. Diharamkan setelah perang Uhud baru diharamkan. Jadi proporsional lah, kita tidak meremehkan maksiat, tapi kalau ingin mengkondisikan anak-anak, bahas akar masalahnya dulu. Makanya kan konsep dakwah al-aham fal muhim, bicara yang terbesar, bicara yang terpenting, baru yang penting. Semuanya penting, tapi ada yang paling penting. Nah, yang jadi masalah sama banyak orang tua nih, begitu ngelihat anaknya kenal sama seorang cewek atau orang cowok, terus pacaran langsung shock, heboh, panik, dan seterusnya. Tapi nggak pernah didik akidah. Nggak pernah didik tauhid, nggak pernah mengajarkan asma wa sifat kepada dia. Ya gimana anaknya mau berubah? Nggak bisa deh. Ini dulu diajarin pelan-pelan. Wallahu ta'ala.